I love you, Lord, for your mercy never failed me all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am making, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire, darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after me. Enggak apa, biar itu sebagian. Kalau kita masang keluarga, lah malaki siya lah tapasun mo te rencana na nagata, over. Pinagbulan ko rencana na lang dito mo. Misalkan patongan laung penulan itu katuan na rencana na pasake kawinan batu anak kapak misalkan patongan mintu na lasorong lang pengatuan na deno pa ayat tu rencana siya lanong banwa lang kalingkan rokolalan seroko lean. Saya kira ini sudah perjalanan kita ke bawah paling 1 jam lah ya, setengah jam ya. Sampai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Allah di surga, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami boleh menikmati kehidupan dan kami bersama keluarga di tempat ini. Bahwa sesungguhnya sehubungan dengan doa dan syukur kami pada pagi ini Tuhan, anak kami Moger akan melangsungkan perkawinan pada hari ini, akan menuju ke Gan untuk menjemput menerima pemberkatan nikah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu perjalanan kami, sehingga perjalanan kami ini berada di dalam tuntunan kasih Tuhan, bahkan berada di dalam damai sejahtera, sehingga kami tiba di sana dengan selamat. Karuniakan kami Roh yang Kudus, karena melalui Roh yang Kudus segala rencana
apa yang akan kami lakukan akan terlaksana dengan baik. Ampuni dosa kami, bahkan jauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Yesus kami serahkan perjalanan kami ini. Amin. Hari yang ku nanti telah datang, hari yang tak akan tergantikan. Ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadinya nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadinya nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Selamanya kau di hati. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take
mairing dan inang kabaranduan lagi sulami ti anak tamas suradua o kabanua kabusungan na buwang natua kumpanisa pinamas suraduay may komita pedana patunduan ta menoro yoro na buwang ta masambayan kure mga anak ipakebek mati oloman alimi lan makale okay mo buwang ano kami nintu suranasan lan ginang kabaranduan kure mga upuang bilang namyan tamo inde anak kiro isantung turang korandinan niya ke upuang kiranuan upuang kaupang kuntundoy kamar sulanasan denopa ang kirang pumanapayo banuang ni upuang kinay umpurim pakalabi isang na madatumbi buang kami nombang kilo suluga isorong matilisu palahami kaupang pasakti kamar sulanasan denopa ini kegiatan kilang anlo totemo lalu min kamelo nasa ngami kipudi siya kipakalali magsambay malukakan okuang tusang suluran kitularampo selangkan lan anlo totemo kijirong kanasay hindi anak kimasradua dula min tama rampanan kapa yaman nilukas sambayan ki upang umpon ini kaduan ki amin
sama dikasihi Tuhan, saat ini kedua pengantin akan menyalakan lilin kecil secara bersama-sama. Ini akan menjadi simbol bahwa mereka berdua tetap membutuhkan terang Kristus dalam kehidupan mereka. Makanya lilin ini menjadi simbol bahwa Kristus akan menerangi Yuli dan Nobel. Silakan dinyalakan secara bersama. Bahwa bila tidak ada halangi, saudara Nobel Tandiani dengan Yuliansi Garito akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Hidup. Kita bersama-sama menyanyikan Hai puji namanya terang cahaya. Kita akan mendengarkan perintah mengasihi dari kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga,
sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan ibadah pemberkatan nikah pada hari ini. Saya siapkan dari Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kitab Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu, Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Allah yang senantiasa peduli bagi kami, telah menolong menuntun kami dalam perjalanan boleh tiba di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama dengan keluarga dan secara khusus kedua anak kekasih kami Yuli dan Nober. Kami bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur karena Tuhan telah mendengarkan doa keluarga. Kami mau mendasari persekutuan saat ini, kami rindu untuk membuka dan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau senantiasa berkuasa bagi kami. Pakailah hamba yang berdosa dan terbatas ini untuk menyampaikan dan memperdengarkan firman-Mu di tengah-tengah ibadah pemberkatan nikah hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12 tentang perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu ia kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikian firman Tuhan. Kita berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudara mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembacaan kita, kitab Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, juga kita bisa bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 yang dikutip oleh Yesus dalam pembacaan kita. Perkawinan saudara-saudara adalah lembaga pertama yang ditetapkan Tuhan dalam Alkitab. Baru muncul lembaga yang lain. Lembaga pertama
persekutuan pertama diciptakan oleh Tuhan dalam Alkitab. Itu berarti perkawinan adalah rencana dan ketetapan Allah sendiri. Bukan rencana dan bukan ketetapan manusia. Bukan rencana dan ketetapan Yuli dan Nobel. Tapi perkawinan adalah ketetapan dan rencana Allah sendiri, sehingga manusia bisa hidup dalam kedamaian. Berarti pernikahan adalah anugerah, pemberian Allah. Pernikahan adalah milik Allah. Karena pernikahan anugerah yang dianugerahkan oleh Allah, cinta dalam hidup setiap insan itu akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu cinta anugerah Tuhan. Jangan cinta itu disalahgunakan. Jangan cinta itu dialihkan kepada yang lain. Karena itu muncullah banyak perceraian, terjadilah banyak perselingkuhan karena cinta tidak dihargai bahwa itu asalnya dari Tuhan. Ya, banyak orang menggunakan salah cintanya. Ingat cinta anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu pula laki-laki yang diciptakan Tuhan dengan perempuan itu yang akan menikah. Bukan laki-laki sama laki-laki, bukan perempuan sama perempuan. Karena sudah ada sekarang. Demo itu mana diberkati solamane, dan duka itu banyak diberkati solabaine. Firman Tuhan menentang itu. Yang diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki dan bukan perempuan sama perempuan. Jangan kita menyangkal dan menodai Alkitab, firman Tuhan. Kalau ada yang menikah sama jenis yang sama, laki-laki sama laki-laki, dan tu tahu kalau tahu mesti balik nama nentane nakua, mana ku teh banyiku. Bayangkan itu 3 tahun mesti balik nama nentane ku mau pada mana? Ya molino to temo, matua motulino to temo sulasang. Karena itu banyak dosa yang terjadi, banyak perceraian yang terjadi di mana-mana terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu Alkitab menasihatkan kepada kita, kalau cinta itu adalah anugerah Allah, maka perlu dipelihara agar tidak luntur, agar bertahan sampai maut memisahkan. Peliharalah Yuli dan Nobel. Tetapi kenyataan sekarang, salah satu topik yang penting dan hangat terus dibicarakan orang percaya, orang Kristen saat ini adalah perselingkuhan dan perceraian. Boleh dikata setiap hari di pengadilan ada perceraian. Ya, demo kepada kumua 2 tahun nak mengawal perkara tanah gereja di Lampio, setiap hari ada orang memasukkan gugatan cerai. Itu saranina sang toh. Kalau setiap hari 1 bulan 300 berapa orang itu? Kalau 30 orang bercerai 1 bulan di Toraja. Karena apa? Tidak menghargai cinta sebagai anugerah Tuhan. Begitu banyak perselingkuhan dan perceraian setiap hari. Dari dulu gereja menggumuli bagaimana mengatasi persoalan tersebut, perselingkuhan dan perceraian. Namun semakin pelik dan sulit dicarikan titik temunya. Karena masing-masing gereja memiliki persepsi tersendiri. Gereja Toraja kita mengizinkan dan ada pemberkatan yang telah diteliti selama waktu yang begitu lama. Lalu pertanyaan sekarang, bagaimana pandangan Alkitab? Bolehkah orang cerai? Ya kayak kukutane komite Nobel sola Yuli. Bisa kata si syarat? Kalau Nobel, bisa kata si syarat? Tidak. Yuli? Tidak. Mirangi solanasang keluarga, tak itu tahu bisa umpasi syarat ki. Nakaduka Pak Abasantai na to. Tidak ada. Nah, pandangan Alkitab kalau kita membaca Markus pasal 10 1 sampai 12, di sini mengisahkan tentang perceraian. Ketika ada orang Farisi datang kepada Yesus bertanya, saya tetap Farisi lan coba pong Yesu, mekutana na ko maadir rakatau si syarat pong Yesu. Ya itu tuh mencobai apa natandai mo ya apa na sengaja itu orang mencobai natandai mo kumanang tak itu tahu bisa si syarat, tapi dia mau mencocokkan pandangannya, persepsinya dengan Yesus kumua cocok mereka tu tasangan na yatu nasangan na pong Yesu ya mo to na malala ko pong Yesu mekutana na kuwa ma di rakatau si syarat
Sabab yang nakui pengesu ma'adin lana jeba atu pengesu. Yang nakui pengesu tae lana jeba atu pengesu nakona Musa na pak bentu surat keterangan cerai. Apa yang Yesus katakan? Apa rana ko aturan na nenek todolomi? Ya, jadi atu mebali tak ana di mebali puna labangki ke den pekutana nando anak ta den pekutanan nampe anak ta tak ana sia sebang di pebali di tangak-tangak amelo dolo apa tu patunna te pekutana te melo raka te pekutana te pabe se raka te pekutana te la menjatuhkan raka te pekutana te menguntungkan raka te pekutana ya te. Perlu kita analisis dengan baik. Karena itu Yesus menjawab dengan tenang hati. Murana kau tu peraturan na nenek todolomi Musa. Nah koyaton na Musa di benya tu tahu surat keterangan cerai kela murai meto serahkan balinna. Dibuka dalam Alkitab tu. Nah Pak Ben Musa tu surat keterangan cerai. Pertanyaan yang kedua, apakah Musa mengizinkan orang cerai? Ya ke kamu mentu tetemotongku dan diopan nano berselayun. Ngijin karena kamu satu tahu si sarak. Nah benar ya surat keterangan cerai? Tidak, oke. Tak mengizinkan di Musa. Tapi kenapa dia memberi surat keterangan cerai? Di sini kita akan pelajari firman Tuhan. Apa dasar Musa memberikan? Padahal Yesus juga mengatakan dalam pembacaan kita aturan dari manapun itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan orang bercerai kecuali mau. Balle tu kadana pengmatola ko kaleta masola nasang. Tetapi kita akan terus mendukung di dalam doa dan teruslah berdoa Yuli dan Nober supaya keluarga yang Tuhan anugerahkan hari ini betul-betul langgeng bertahan sampai maut memisahkan. Roh Kudus menolong dan menuntun saudara berdua menjalani bahtera rumah tangga yang Tuhan anugerahkan semoga tetap bertahan sampai Maranatha dan sampai maut memisahkan. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam kata pemberkatan nikah. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada sing jemaat 2 minggu berturut-turut bahwa bila tak ada halangan, saudara Yulianti Garito dengan Nober Tandiali akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Dengarkanlah sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang telah menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Saya persilakan kedua mempelai untuk berdiri.
mempelai laki-laki Nober Tandiali, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Yulianti Garito, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Nober Tandiali dan Yulianti Garito, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan kedua mempelai untuk berjabat tangan. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, kedua anak kekasih kita Yulianti dan Nober akan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Nober Tandiali, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Yulianti Garito yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya? Apa jawab saudara Nober Tandiali? Apakah engkau mengaku? Saudari Yulianti Garito, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Nober Tandiali yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti orang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya? Apa jawab Yulianti Garito? Apakah mengaku? Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini. Saya kutip lagi dari bacaan kita tadi. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya lanjut sekali lagi. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudara yang sama dikasih di dalam Tuhan, saya persilakan firman Tuhan untuk berdiri.
Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, kita melihat dan kita percaya bahwa cincin ini terbuat dari emas murni. Itu akan menjadi simbol cinta Nober dan Yuli adalah cinta yang murni. Bukan cinta yang dipaksakan, bukan cinta dari orang tua, tetapi anugerah Tuhan bagi Nober dan Yuli. Cincin ini juga tidak ada ujung pangkalnya. Itu akan menjadi simbol bahwa persekutuan hidup mereka, cinta mereka akan dibina selama-lamanya tanpa batas. Itu akan menjadi simbol. Saat ini dari Majelis Gereja akan menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, bahwa dalam keluarga kita terus membutuhkan makanan dan minuman, tapi itu adalah sesuatu yang akan habis, yang tidak akan membuat kita lapar dan haus selama-lamanya. Di dalamnya lah kita menemukan Yesus Kristus sebagai roti hidup dan air kehidupan. Silakan ini diambil dan dibaca, bukan untuk disimpan di lemari, tapi untuk dibaca secara bersama-sama dalam keluarga. Surat yang berharga ini akan diserahkan kepada Yuli dan Nober, bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 14 Februari 2026 di Jemaat Lean Klasis Makale Tengah telah diteguhkan Yulianti Garito dengan Nober Tandi Ali. Semoga surat berharga ini tetap digunakan sebagaimana mestinya. Yuli dan Nober akan diterangi Kristus Kedua pengantin akan memberi tanda kasih. Nober dan Yuli akan memohon maaf kepada keluarga jika selama dibesarkan mereka pernah melakukan kesalahan dan menyakiti orang kedua. Maafkan hari ini supaya kedua anak kekasih kita membina rumah tangga dengan baik bersama dengan Tuhan. Silakan.
keluarga yang kita semua mempersembahkan pada saat ini. Kalau suara dari semangat ya. Oh, betapa sungguh mulia kasih dan anugerahnya yang kudus. Dialah sang penebus dosa kita, Dialah terang hidup ini. Yesus Tuhan,
dalam kasih-Nya yang